Adapun masa kerajaan Nusantara yaitu 1. Zaman Kutai, 2. Zaman Sriwijaya, dan 3. Zaman Majapahit. Pada masa kerajaan Kutai. Masa kerajaan Kutai ketika Raja Mulawarman mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada Brahmana. Kemudian para Brahmana membangun 7 jupa sebagai tanda terima kasih. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai sosial politik dan ketuhanan telah ada di zaman kerajaan Kutai. Kemudian pada masa kerajaan Sriwijaya. Pada masa kerajaan ini, pedagang dilakukan dengan mempersatukan pedagang pengrajin dan pegawai raja yang disebut Tuan Avatapura. Kemudian sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda, sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan. Kemudian pada masa kerajaan Majapahit. Ada 2 buku yang terkenal pada zaman ini. Nomor 1, buku Negara Kertagama yang dibuat oleh Empu Prapanca. Yang kedua, buku Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Zaman penjajahan, yaitu 1. Bangsa Portugis menjajah Indonesia, 2. Bangsa Spanyol menjajah Indonesia, 3. Bangsa Belanda menjajah Indonesia. Pada zaman kebangkitan nasional, pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Partai Nasional Indonesia. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia Raya. Zaman penjajahan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Jepang memimpin Asia. Penjajah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Memberikan janji ini karena Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Kemudian, bangsa Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya dan untuk mendapatkan simpati dan dukungan bangsa Indonesia, Jepang menganjurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yaitu dengan BPUPKI. BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dengan 3 orang tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan inilah beberapa usulan dari beliau. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang dibentuk oleh Panitia 9 dan anggota ini berhasil membuat naskah sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Inilah beberapa rumusan atau Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan ini hasilnya, yaitu membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, penetapan bentuk negara, penetapan luas wilayah negara, dan susunan Undang-Undang Dasar. Pada masa proklamasi kemerdekaan. Dan inilah peristiwa-peristiwa singkat yang terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 mengadakan sidang PPKI yang menghasilkan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, dan menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Dan pada tanggal inilah rumusan 7 kata Pancasila yang pertama tadi diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena mendapatkan respon kurang sepakat dari tokoh golongan non-muslim. Dan juga pada tanggal ini disahkan Pancasila sebagai dasar negara dengan disahkannya Undang-Undang Dasar. Masa setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi ternyata Indonesia masih dijajah oleh Belanda yang tujuannya hanya pemaksaan untuk mengakui pemerintahan Nica. Kemudian untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat. Dan inilah 3 buah maklumat tersebut. Kemudian terjadi pembentukan RIS. Konstitusi RIS 1949, sistem pemerintahan negara yang dianut adalah sistem pemerintahan kabinet parlementer.
Dalam sistem ini, Kabinet bertanggung jawab kepada DPR, dan apabila pertanggungjawaban itu tidak dapat diterima oleh DPR, maka DPR dapat membubarkan kabinetnya. Sebaliknya, apabila pemerintah tidak dapat menerima kebijakan DPR dan menganggap DPR tidak representatif, pemerintah dapat membubarkan DPR, dan pembubaran ini diikuti dengan pembentukan DPR yang baru. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada pemilu tahun 1959, ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada politik, sosial, ekonomi, dan hankam. Hal ini disebabkan oleh konstituante yang seharusnya membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ternyata membahas kembali dasar negara-negara. Maka, pada tanggal 5 Juli, yang menyatakan Presiden sebagai badan yang harus bertanggung jawab mengeluarkan dekret Presiden. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda. Era Orde Lama ini ditandai dengan dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tadi. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin, tetapi pada masa ini banyak terjadi penyimpangan. Dan puncaknya yaitu saat peristiwa G30 SPKI dan pemerintah dinilai tidak mampu mengatasinya. Orde Lama terjadi pada 3 periode yang berbeda, yaitu 1 periode tahun 1945 sampai 50, 2 periode 50 sampai 59, dan periode 3 pada tahun 59 sampai 66. Inilah bukti-bukti yang terjadi pada setiap periode-periode. Orde Baru terjadi pada masa kepemimpinan Bapak Soeharto. Orde Baru adalah suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Munculnya Orde Baru ini diawali dengan adanya aksi dari seluruh masyarakat seperti KAPPI, KAMI, KAGI, dan lainnya. Aksi tersebut menuntut dengan 3 tuntunan atau dikenal dengan kata Tritura, yang isinya pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dan unsur G30 SPKI, dan penurunan harga. Pada masa reformasi ini, peran Pancasila di era reformasi merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama juga terhadap kedudukannya, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Kunto Wibisono tahun 2001, ia mengatakan semenjak ditetapkan sebagai dasar negara, Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia. Ia juga memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama mulai tahun 45 sampai 68 sebagai tahap politis, tahap 2 pada tahun 69 sampai 94 sebagai tahap pembangunan ekonomi, dan 3 tahap tahun 95 sampai 20 sebagai tahap repositioning Pancasila. Dan inilah penjelasan dari setiap tahap-tahap yang diungkapkan oleh Kunto Wibisono. Peranan Pancasila di era reformasi. 1. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan. Artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia. 2. Paradigma pembangunan nasional di bidang kebudayaan. Artinya mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan, di mana pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan. Yang ketiga, Pancasila sebagai nasional di bidang hankam. Maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan untuk menegaskan bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya. Yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Dengan memasuki kawasan filsafat ilmu pengetahuan diletakkan di atas Pancasila sebagai paradigmatnya. Dan arah penerapannya yaitu pada aspek ontologis, epistologis, dan aksiologis.